Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah Masjid Besar Sleman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di masjid yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita taufiknya, hidayahnya, nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam. Demikian pula nikmat umur dan kesehatan, sehingga pagi ini kita bisa kembali bangun di pagi hari merasakan udara Allah Subhanahu wa taala, dan kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kita insya Allah akan melanjutkan dengan kajian pada kesempatan pagi hari ini, sebuah nikmat yang mungkin tidak dirasakan oleh banyak manusia. Mungkin ada di antara mereka yang mendapatkan nikmat umur, tapi tidak dengan nikmat sehat. Bangun dalam keadaan sakit dan tidur dalam keadaan sakit dan lain sebagainya. Ada di antara mereka yang mendapatkan nikmat umur, nikmat sehat, namun tidak dengan nikmat taufik, nikmat iman dan Islam, sehingga mereka tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak menyembah Allah, mereka tidak melaksanakan salat yang diwajibkan kepada mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala memilih kita dan memberikan taufik pada kita. Ini pun satu hal yang perlu betul-betul kita syukuri, betul-betul kita berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena urusan yang terbaik adalah apabila urusan kita baik di dunia dan baik di akhirat. Urusan yang terbaik kita adalah urusan yang apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan petunjuk pada kita. Urusan yang terbaik kita adalah apabila kita mendapatkan kebaikan, kita bisa bersyukur kepada Allah. Apabila mendapatkan keburukan, mendapatkan takdir atau musibah yang tidak mengenakkan kita, maka kita bisa bersabar kepada Allah. Dan apabila kita berdosa dan berbuat maksiat, maka kita beristighfar kepada Allah. Inilah kondisi seorang mukmin, seorang muslim, antara tiga perkara ini. Entah dia bersyukur karena dia mendapatkan kebaikan-kebaikan, atau dia bersabar karena dia mendapatkan ujian, cobaan, atau yang ketiga dia beristighfar kepada Allah atas dosa-dosa yang dilakukannya. Maka senantiasa kita memohon kepada Allah agar Allah beri taufik agar tiga hal ini betul-betul tertanam pada hati kita: syukur, sabar, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas sedikit firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Sajdah. Mentadabburi sebagian firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Sajdah. Surat As-Sajdah adalah surat Makkiyah yang turun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih berada di Mekah sebelum hijrah ke Madinah. Dan surat-surat Makkiyah ini mayoritasnya berisi tentang perkara akidah, perkara tauhid, perkara agar seorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang teguh, agar meninggalkan kesyirikan, meninggalkan penyembahan pada selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula beriman kepada urusan akhirat, beriman kepada urusan akhirat, kehidupan setelah kematiannya, sehingga ini bisa meneguhkan iman mereka dan amal soleh mereka. Demikian pula beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan wahyu yang diturunkan kepada beliau, yaitu Al-Quran. Ini banyak ayat-ayat atau surat-surat dalam surat-surat Makkiyah atau ayat-ayat Makkiyah yang membahas tentang hal tersebut, ingin mengokohkan tauhid dan keimanan. Dan ini juga hal yang tentunya sangat kita perlukan dalam kehidupan kita. Mengokohkan tauhid kita, mengokohkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengokohkan diri kita, mengokohkan akidah kita. Dan di antara surat As-Sajdah ini berbicara tentang hal tersebut. Surat As-Sajdah ini
juga di antara surat yang disunnahkan dibaca oleh imam dalam sholat berjamaah ketika sholat subuh di hari Jumat. Ya, sholat subuh di hari Jumat bersama dengan surat Al-Qiyamah, surat As-Sajadah dan surat Al-Qiyamah, di mana di antara keduanya sama-sama berbicara tentang urusan akhirat. Ya. Nabi SAW membacanya, beberapa kali membaca kedua surat tersebut ketika subuh di hari Jumat. Ya. Cukup panjang surat As-Sajadah ini, kalau kita buka dengan mushaf Madinah itu kira-kira 3 halaman. Kalau kita buka dengan surat Al-Qiyamah kira-kira 2 halaman dengan mushaf Madinah. Ya. Dan begitulah. Ya, salat subuh itu salat yang ringkas, namun dipanjangkan bacaannya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula surat As-Sajadah ini diantara, walaupun sebagian ulama ada yang mendhaifkan hadisnya dan ada yang mengatakan hadisnya hadis yang hasan, bahwa surat As-Sajadah ini bersama dengan surat Tabarok. Surat Tabarok itu surat apa? Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Bersama dengan Alif Lam Mim As-Sajadah, barang siapa yang membacanya sebelum tidur maka akan terhindar dari azab kubur. Terhindar dari azab kubur, Masya Allah. Tentunya orang yang membacanya dan kemudian membacanya dan mengetahui dan mentadaburi maknanya dan mengamalkan isi kandungan yang terdapat di dalamnya. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesempatan kali ini kita akan membahas bagian isi dari surat As-Sajadah ini. Surat ini insya Allah kita akan bahas dari antara ayat 10 sampai ayat 17. Di mana ayat-ayat ini berbicara tentang 2 tipe manusia, 2 jenis, 2 kelompok manusia. Yang pertama orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang kufur kepada Allah, orang-orang yang kufur kepada hari akhirat dan bagaimana sifat mereka. Dan yang kedua adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sifat mereka dan apa yang akan mereka dapatkan dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat. Dan kedua perkara seperti ini sangat banyak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sangat banyak Allah sebutkan beriringan. Setelah menyebutkan orang-orang kufur, Allah sebutkan orang-orang beriman. Atau sebaliknya, setelah Allah sebutkan orang-orang beriman, Allah sebutkan orang-orang kufur. Dan di antara ayat yang kita baca, Allah mengatakan demikian dan itu menjadi doa kita, sebuah ayat yang senantiasa kita baca dalam salat kita. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat pada mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Maka Allah sebutkan, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah sebutkan jalannya orang-orang yang buruk, jalannya orang-orang yang baik, Allah sebutkan jalannya orang-orang yang sesat. Dan demikian pula Al-Qur'an atau Al-Fatihah ini adalah Ummul Qur'an. Ringkasan dari Al-Qur'an. Maka demikian dalam Al-Quran, di surat-surat dan ayat-ayat yang lainnya Allah sebutkan perkara ini. Allah sebutkan siapa jalannya orang-orang yang Allah berikan nikmat, siapa jalannya orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi, jalannya orang-orang beriman, jalannya orang-orang yang beramal soleh, jalannya para nabi dan rasul, jalannya orang-orang soleh. Allah sebutkan Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Nuh alaihimussalam. Allah sebutkan Dzulqarnain, Allah sebutkan tentang Khidir, Allah sebutkan tentang Maryam. Demikian pula jalannya orang-orang yang buruk, orang-orang yang dibenci Allah, dimurkai Allah, orang-orang yang sesat. Allah sebutkan jalannya orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, jalannya Fir'aun, jalannya Qarun, jalannya Haman, jalannya Samiri. Yang semua itu ibrah buat kita. Jalan yang baik, maka ikutilah jalan tersebut. Istiqomahkan diri kita di atas jalan tersebut. Jalan yang buruk, jangan ikuti jalan tersebut. Jauhi jalan tersebut. Jauhi orang-orang yang punya perilaku demikian. Jangan sampai kita ikut-ikutan melakukan perkara tersebut. Maka ini diantara pembahasan dalam ayat-ayat yang terdapat dalam surat As-Sajadah ini.
Kita memulai dengan ayat yang ke-10. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang perkataan orang-orang kufur, orang-orang yang ingkar dengan hari akhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qalu a idza dhalalna fil ardi a inna lafi khalqin jadid." Bal hum biliqa'i rabbihim kafirun. Wa qalu, dan mereka mengatakan. Siapa mereka? Ayat sebelumnya Allah mengatakan wa qalilan ma tashkurun. Sedikit sekali kalian bersyukur. Maka Allah mengatakan wa qalu, dan mereka, yaitu orang-orang yang sedikit bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari perkataan mereka nanti, mereka adalah orang-orang yang kufur kepada Allah. Orang-orang yang kufur kepada akhirat. Kufur kepada akhirat adalah di antara rukun iman. Maka kufur kepada akhirat, orang yang mengingkari kejadian-kejadian di akhirat, kejadian setelah kehidupan, setelah kematian, maka dia tidaklah dianggap sebagai orang yang beriman. Dia orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman kepada akhirat adalah bagian dari rukun iman yang wajib bagi seorang muslim untuk meyakininya dengan teguh dalam hatinya. Wa qalu, dan mereka mengatakan, apa yang mereka katakan? A idza dhalalna fil ardi a inna lafi khalqin jadid. Apakah kalau kita sudah binasa dari atas muka bumi, sudah tulang belulang, sudah dimakan hewan, sudah semua, sudah tidak ada lagi di atas muka bumi, tidak hidup lagi, tidak bergerak lagi di atas muka bumi. Innalah fi khalqin jadid. Apakah kita akan dikembalikan dalam penciptaan yang baru? Ini pengingkaran mereka kepada Allah, kepada Nabi Muhammad SAW. Karena tadi di antara dakwah Nabi Muhammad SAW adalah agar seseorang beriman dengan kehidupan setelah akhirat. Di antaranya beriman dengan kehidupan setelah kematian. Akan dibangkitkannya manusia masing-masing seperti pertama kali mereka dihidupkan. Akan kembali lagi utuh wujud manusia, jasad manusia. Seperti pertama kali kita dihidupkan, diciptakan seperti ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka mengingkarinya. Walaupun pengingkaran mereka ini sebagian ulama mengatakan karena mereka tidak ingin bertanggung jawab dengan amal buruk mereka di dunia. Ya, mereka ingin agar mereka bisa senang-senang, bisa maksiat, bisa berbuat kesalahan-kesalahan, bisa berbuat dosa, bisa menzalimi manusia tanpa pertanggungjawaban di akhirat. Walaupun hati kecil mereka sebenarnya tidak bisa mengingkari hal tersebut. Maka mereka mengingkari akhirat karena ingin bermaksiat. Liyafjuro, dalam ayat lain Allah mengatakan liyafjuro amamah. Mereka ingin terus-menerus berbuat maksiat sehingga mereka kufur kepada akhirat. Dan begitulah kondisi sebagian orang yang terjatuh dan asyik dalam kemaksiatan. Mereka akhirnya mengingkari Allah, mengingkari Rasulnya, mengingkari agama. Agar apa? Agar mereka bisa bebas dalam bermaksiat. Nggak mau diatur-atur oleh agama, nggak mau diatur-atur oleh Islam. Sehingga kemudian mereka mengingkari hari kebangkitan, mengingkari hari akhir. Hidup ini hanya sekali saja. Ya, hidup ini hanya sekali saja. Kalau sudah mati sudah tidak ada apa-apa lagi. Ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Dalam ayat yang Allah mengatakan perkataan mereka, ma hiya illa hayatuna dunya. Hidup ini cuma hidup dunia saja. Namutu wa nahya, kita hidup, kita mati, makan, minum, ya. Kemudian menikah, punya anak dan seterusnya, berkembang biak, selesai. Wa ma yuhlikuna illa ad-dahr, dan tidak ada yang bisa menghilangkan kita, membinasakan kita kecuali waktu. Ya, ini perkataan mereka. Sehingga mereka menjadikan manusia tidak lebih sama dengan hewan. Sama dengan hewan. Tidak ada kewajiban ibadah. Tidak ada kewajiban untuk mentaati Allah. Tidak ada kewajiban untuk berbuat kebaikan pada sesama manusia. Tidak ada kewajiban untuk menunaikan hak-hak mereka. Begitu yang mereka yakini. Kenapa? Semuanya karena liyafjuro amamah. Karena mereka ingin berbuat maksiat, berbuat melampaui batas, berbuat kezaliman tanpa ada hisab dan perhitungannya di akhirat. Namun itu hanya khayalan mereka. Itu hanya perkiraan mereka. Itu hanya sangkaan mereka, dan tidak demikian yang terjadi. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan,
qalu a idza dhalalna fil ardi a inna fi khalqin jadid. Apakah kalau kita sudah binasa di atas muka bumi kita akan diciptakan lagi menjadi penciptaan yang baru? Mustahil, ya. Mustahil kita bisa melakukan, atau Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita melakukan hal, bisa Allah Subhanahu wa taala menjadikan penciptaan yang baru bagi kita. Mustahil. Begitu kata. Dibawa keluar dulu HP-nya. Dibawa keluar dulu, dimatiin di luar. Nah. Baik. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, bal hum biliqa'i rabbihim kafirun. Kenapa mereka demikian? Bal hum biliqa'i rabbihim kafirun. Akan tetapi mereka kufur dengan pertemuan. Sebenarnya mereka kufur dengan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ada pada hati mereka. Mereka tidak mau bertemu dengan Allah. Karena maksiat yang mereka lakukan, karena kezaliman yang mereka lakukan. Mereka tidak mau dihisap oleh Allah. Mereka benci bertemu dengan Allah, dan Allah pun benci bertemu dengan mereka. Adapun orang-orang beriman menjelang kematiannya, mereka ingin bertemu dengan Allah. Maka Allah pun cinta untuk bertemu dengan mereka. Bal hum biliqa'i rabbihim kafirun. Akan tetapi mereka kufur dengan perjumpaan dengan Allah Subhanahu. Mereka mengingkari hal tersebut. Karena apa? Karena banyak maksiat yang dilakukan oleh mereka. Karena banyak kezaliman yang dilakukan oleh mereka. Bal hum biliqa'i rabbihim kafirun. Maka Masya Allah, tidak dengan orang-orang yang beriman. Jangan kita, sekali lagi ini semua agar kita jangan mengikuti jalan mereka. Jangan sampai kita tidak ingin berjumpa dengan Allah. Dan berjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang lain Allah mengatakan tentang orang-orang beriman, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah pada hari itu merasa senang, merasa bersuka cita. Ila rabbiha nadhirah. Kepada Tuhan mereka melihat. Mereka melihat kepada Allah, Rabb mereka. Kapan itu, Pak? Kapan kita melihat Allah? Di surga. Di surga nanti. Nabi SAW mengatakan, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badri la tudhammuna li ru'yatihi. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian, Tuhan kalian, Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kalian melihat kama tarawna al-qamara lailatal badri, sebagaimana kalian melihat bulan di bulan purnama. Bukan Allah seperti bulan purnama, tapi seperti kita melihat bulan purnama. Apa itu? La tudhammuna li ru'yatihi. Tidak susah melihat. Kalau kita melihat bulan purnama bagaimana, Pak? Apakah silau buatan melihat bulan purnama? Tidak, mudah kita melihatnya. Tidak seperti melihat matahari. Kalau kita melihat matahari silau, bahkan mungkin bisa merusak mata kita. Tapi tidak dengan melihat bulan purnama. Demikian pula kita melihat bulan purnama, susah buatan? Mudah. Di mana-mana orang bisa. Di Sleman orang lihat bulan purnama. Di Bantul orang lihat bulan purnama. Di Jogja orang lihat bulan purnama. Di Kulon Progo, di Jakarta, di Surabaya, semua melihatnya. Demikian pula ahlul jannah nanti. Melihat dengan mudah. Dan semua dari manapun mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala seperti melihat bulan purnama. Bukan Allah seperti apa? Seperti bulan purnama, tapi melihatnya mereka seperti melihat bulan purnama. Tapi orang-orang yang kufur kepada Allah, orang-orang yang ingkar ini, balhum biliqa'i rabbihim kafirun. Tapi mereka kufur dengan perjumpaan dengan Allah. Mereka enggak mau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah.
Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada mereka bahwa hal itu pasti terjadi, tidak bisa tidak. Ya, jadi perjumpaan dengan Allah ada dua, Pak. Perjumpaan orang-orang beriman dengan Allah dalam keadaan ridho dan diridhoi oleh Allah, ini di surga, dan perjumpaan semua manusia dengan Allah, orang beriman maupun orang kufur, yaitu ketika pengadilan Allah Subhanahu wa taala, semua akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala, berjumpa dengan Allah semua manusia. Terus bicara dengan Allah, bicara bahasa apa, Ustaz? Apa bahasa Jawa, apa bahasa Indonesia? Allah mampu semuanya, tanpa penerjemah antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menjelaskan kepada Nabi SAW untuk mengatakan kepada mereka, kepada orang-orang yang kufur ini, bahwa perjumpaan dengan Allah itu pasti terjadi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat selanjutnya, Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Katakanlah wahai Muhammad, yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum, akan mewafatkan kalian malakul maut, malaikat maut, alladzi wukkila bikum, yang akan diutus kepada kalian. Akan datang pada kalian kematian dengan diutus kepada kalian malaikat maut yang akan mencabut nyawa kalian, dan itu tidak bisa tidak, mesti terjadi. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang ajal mereka, tidak bisa ditunda sesaat atau tidak bisa dimajukan barang sesaat. Pasti akan datang kematian dengan waktu, dengan ajal yang sudah ditetapkan oleh Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Allah akan datangkan malaikat, ya, dan Allah akan tentukan, sudah Allah tetapkan ajal dan pasti datang, tidak akan meleset. Sebuah kisah yang diceritakan para ulama. Ada seorang yang jatuh ke dalam sebuah sumur. Kemudian dia teriak-teriak minta tolong, orang pun melihatnya, mendengarnya. Kemudian diangkat oleh orang-orang dari atas sumur tersebut, diangkat. Setelah diangkat, ya, tentunya biasanya orang seperti itu suruh minum dulu, sedang shock seperti itu. Ditanya oleh orang-orang, bagaimana kamu bisa, ya, dia disuruh minum dulu. Bagaimana kamu bisa jatuh ke sumur? Dia pun memperagakan, bagaimana saya tadi jalan ke sini terus jatuh. Ketika diperagakan itu tidak sengaja dia terjatuh lagi ke dalam sumur untuk yang kedua kali. Namun untuk yang kedua kali ini dia tidak selamat, jatuh dan kemudian wafat dalam sumur tersebut. Ya, subhanallah. Kenapa demikian? Karena masih ada rezeki yang masih belum dia terima. Apa itu? Satu gelas air yang harus dia minum dulu. Dan begitulah ajal dan rezeki. Tidak akan datang ajal kita sampai disempurnakan rezeki kita oleh Allah. Tidak akan tersisa walaupun hanya satu tetes makanan, satu tetes minuman. Subhanallah. Sebagian orang wafat dalam keadaan diinfus, disuntik segala macam. Itu rezeki dia. Infus air, infus itu rezeki dia, yang masih harus masuk ke dalam tubuh dia sebelum disempurnakan wafat. Sebagian orang, dan banyak kadang kita lihat, menjelang sakit keras, menjelang wafat tiba-tiba membaik kondisinya. Subhanallah. Kadang ada yang minta es krim, kadang ada yang minta nasi uduk, kadang ada yang minta ayam goreng, ya, macam-macam. Kemudian apa? Keluarganya menyangka, alhamdulillah, Simba sudah lebih baik kondisinya. Setelah diberikan apa yang diminta, kemudian apa? Setelah itu wafat tiba-tiba. Banyak bukan, Pak? Kejadian seperti itu banyak sekali. Itulah, Allah tidak akan mewafatkan seseorang sampai apa? Sampai sempurna rezekinya diberikan pada dia. Tidak akan berkurang barang sedikit pun.
Tidak akan lewat barang sedetik pun, tidak bisa dimajukan barang sebentar. Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi SAW untuk menyebutkan ini kepada mereka. Ya tawaffa, akan mewafatkan kalian malakul maut. Demikian pula di antara hikmah ayat ini yaitu iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada malaikat-malaikat Allah yang Allah tugasi sesuai dengan tugasnya masing-masing. Bukan Allah tidak bisa melakukan sendiri, bukan. Namun Allah ingin menunjukkan kebesarannya kepada makhluknya. Allah ciptakan makhluknya malaikat dengan tugas-tugas yang mereka tidak akan bermaksiat kepada Allah. Allah yang menciptakan mereka, Allah yang menyuruh mereka, Allah yang menakdirkan mereka untuk melakukan apa yang bisa mereka lakukan. Subhanallah, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Para raja-raja dunia mungkin punya prajurit-prajurit. Tapi kadang-kadang banyak tidak yang tidak ikut, yang tidak patuh kepada perintah raja, kepada perintah presiden. Kadang di sebagian negara ada kudeta yang dilakukan oleh militer, ya. Tapi tidak akan malaikat mengkudeta Allah Subhanahu wa taala. Mereka makhluk Allah, tunduk dan patuh pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di sini malakul maut. Ini adalah nama malaikat pencabut nyawa, yaitu malakul maut yang tepat. Adapun nama Israel yang sering kita dengar, Allah taala alam, para ulama menjelaskan bahwa tidak ada sumbernya baik dari Al-Qur'an maupun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ada tapi di kitab-kitab agama terdahulu yang kita tidak tahu kebenarannya. Kitab-kitab agama terdahulu tidak terjamin kebenaran. Yang terjamin kebenarannya apa? Al-Qur'an. Ya, ada di kitab-kitab terdahulu namun tidak terjamin kebenarannya. Sering kita menyebutkan nama apa? Israel. Ya. Adapun yang ada dalam Al-Qur'an adalah ini. Qul yatawaffakum malakul maut. Akan mewafatkan kalian malakul maut. Alladzi wukila bikum. Yang akan diwakilkan, akan diutus kepada kalian. Tsumma ila rabbikum turja'un. Kemudian kepada Tuhan kalian, kepada Rabb kalian, kepada Allah Subhanahu wa taala kalian akan dikembalikan. Mau atau tidak mau. Kalian menolak, mau kalian ingkar, mau kalian kufur, enggak akan kalian bisa lepas dari ini. Ila rabbikum turja'un. Kepada Rabb kalian dikembalikan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya. Orang kafir, orang beriman, orang muslim, hewan, tumbuhan, manusia, semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka boleh bagi kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un atas wafatnya orang yang kafir, orang tidak beriman. Boleh, tapi mendoakan tidak boleh. Karena inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini bukan doa. Ya, ini adalah sebuah berita. Kita ini dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Kalau ada berita orang yang tidak beriman, orang kafir wafat, boleh kita sekedar mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi mendoakan tidak boleh. Tapi kalau umat Islam yang wafat, kaum muslimin yang wafat, mungkin teman, saudara, tetangga dan lain sebagainya, kita doakan. Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Semoga Allah merahmatinya, rahimahullah, ya. Atau Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Boleh kita doakan. Tapi orang kafir tidak boleh didoakan. Tapi sekedar mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, boleh. Tsumma ila rabbikum turja'un. Kemudian kepada Rabb kalian akan dikembalikan, wahai orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam urusan akhirat, wabil khusus yang akan didapatkan oleh orang-orang kafir ini. Dalam ayat selanjutnya, ayat yang ke-12, Allah taala berfirman, "Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Walau tara, seandainya engkau melihat, wahai Muhammad, ya, seandainya engkau melihat nanti, ya, dan akan terlihat nanti di hari kiamat kondisi seperti ini, kondisi yang buruk bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah, ingkar kepada hari kiamat, yang mereka nggak mau ketemu dengan Allah,
Tapi mereka mau nggak mau akan bertemu dengan Allah dalam keadaan terhina. Maka Allah mengatakan, idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Ketika orang-orang mujrimun, orang-orang jahat itu, orang-orang yang kufur kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada hari akhir, idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Mereka menundukkan kepala mereka terhina inda rabbihim, di hadapan Tuhan mereka, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mau tidak mau mereka akan bertemu dengan Allah, dan mereka bertemu dalam keadaan terhina di hadapan Allah, menghinakan diri mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan mereka tahu bahwa mereka tidak akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Satu tips Pak, dan kita pasti akan bertemu dengan Allah. Kalau nanti kita bertemu dengan Allah di pengadilan hari kiamat, kita tidak bisa sewa pengacara, Pak. Kita tidak bisa sewa lawyer. Ya, Allah saksi kita di dunia dan Allah hakimnya. Subhanallah. Allah yang melihat kita di dunia saksi, Allah hakimnya. Namun Allah Subhanahu wa taala punya buktinya, apa? Catatan amalan kita. Ya, masih mau menyangkal catatan amalan kita, Allah akan kunci lisan kita, Allah jadikan tangan kita jadi saksi, kaki kita jadi saksi, kepala kita, kuping kita, mata kita, semua badan kita menjadi saksi atas apa yang kita lakukan. Tidak akan kita bisa berkelit di hadapan Allah. Ya, maka satu tips, kalau kita, mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan beriman, sehingga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kalaupun kita bertemu dengan Allah dalam keadaan memiliki dosa dan Allah memperlihatkan dosa kita nanti, jangan kita sekali-kali membantah Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita sekali-kali mengatakan atau membantah Allah Subhanahu wa taala atau berkata dusta di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali. Tapi bagaimana? Akui dosa tersebut. Akui dosa tersebut di hadapan Allah. Maka Allah pun mudah-mudahan akan mengampuni dosa-dosa kita tersebut. Ketika kita mengakui. Jangan sekali-sekali, ya Allah, kayaknya kemarin itu catatannya salah ya Allah. Saya waktu itu nggak berbuat ini kok ya Allah. Saya yang berbuat ini mungkin malaikat salah catat ya Allah. Jangan. Atau kita bohong di hadapan Allah. Ya Allah, ini niat saya benar ya Allah. Padahal niatnya nggak benar. Akui dosa kita di hadapan Allah. Mudah-mudahan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita tersebut, memaafkan dosa-dosa kita, dan menggantinya dengan kebaikan. Gampang buatan Pak? Gampang buatan? Gampang insya Allah. Bagi yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sama seperti pertanyaan kubur, gampang buatan? Cuman 3 pertanyaannya, jawabannya juga Allah ajarkan kepada kita. Man rabbuka, madinuka, man nabiyuka. Tapi nanti di akhirat bagaimana? Ya, tergantung iman kita di dunia. Tergantung bagaimana sikap kita di dunia. Kalau kita sikap di dunia seperti itu, insya Allah mudah seperti itu. Ya, akui dosa-dosa kita. Kita berdosa, kita banyak berbuat dosa, kita banyak berbuat kesalahan. Dari dunia ini, begitulah kita harusnya. Mengakui dosa kita, mohon ampun, bertaubat pada Allah. Sebagian orang berdosa, malah kemudian mencari dalil agar dosanya dianggap tidak dosa. Ada buatan Pak yang seperti itu? Berbuat maksiat, berbuat dosa, cari dalil. Rapopo minum khamr, kalau sedikit sing penting orang mabuk misalnya. Ya. Nggak apa-apa berjudi, nanti tak sedekah pakai judinya. Gitu. Nggak apa-apa korupsi, nggak apa-apa riba, nanti tak sedekah pakai ribanya. Sebagian orang berbuat dosa dan dia mencari dalil untuk membenarkan dosanya. Nah, ini yang seperti ini bahaya. Ya, sebagian orang berbuat dosa dan bangga dengan dosanya. Bangga dengan dosanya. Ya, bilang ke teman-temannya, kemarin aku minum 10 botol. Kemarin aku berzina, naudzubillah. Ya. Dia bangga, dia keluarkan, dia sampaikan kepada teman-temannya tentang dosanya. Ini juga orang yang dikhawatirkan tidak akan diampuni oleh Allah. Di akhirat tidak akan diampuni oleh Allah. Maka ketika kita berdosa, akuilah, minta ampun sama Allah, istighfar sama Allah, bertaubat sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan begitu di akhirat Allah mudahkan kita untuk mengakui dosa-dosa kita dan Allah mengampuni juga dosa-dosa kita.
nakisu ru'usihim inda rabbihim. Maka mereka menundukkan kepala di hadapan Allah, di hadapan Tuhan mereka. Mereka menyesal, namun tidak manfaat penyesal. Kenapa? Karena mereka tidak beriman. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, apa yang mereka katakan ketika itu? Rabbana absarna wa sami'na. Ya Allah, kami sudah melihat dan kami sudah mendengar. Melihat bagaimana alam kubur kami, melihat dan mendengar bagaimana padang mahsyar kami yang Jahannam diperlihatkan kepada mereka di pagi hari dan di petang hari, dimulai alam kubur sampai mereka bertemu dengan Allah. Absarna wa sami'na ya Allah. Kami lihat dan kami sudah mendengar ya Allah. Farji'na na'mal shalihan inna muqinun. Maka sekarang ya Allah, tolong kembalikan kita ke dunia. Kembalikan kita hidup lagi sebentar saja, barang sesaat saja. Inna muqinun, kami akan menjadi orang yang yakin dan beriman dan beramal soleh. Tidak akan kami ulangi lagi apa yang kami lakukan dalam kehidupan kemarin di dunia. Namun Allah tahu, ya, lain udu la'adu limanuhan. Kalau dia dikembalikan, ya dia akan begitu lagi. Orang-orang yang kufur ini akan begitu lagi. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menerima permintaan mereka ini. Tidak manfaat iman kalau sudah masuk alam akhirat. Masuk setelah kematian enggak manfaat iman. Kapan manfaat iman, Pak? Sekarang ini, ketika kita hidup ini. Kita sholat, mengharapkan pahala Allah, mengharapkan doanya malaikat, mengharapkan agar jangan sampai Allah mengazab kita. Karena kalau kita meninggalkan kewajiban, Allah akan mengazab kita. Kita bangun pagi, dingin-dingin. Kemudian kita berwudu. Kadang-kadang kalau di Jogja ini subuh, kadang-kadang ada waktunya jam 4 ya. Jam 4 kurang bahkan. Sekarang jam 4.20. Ya, pagi-pagi kita pergi ke masjid, mungkin gelap. Ya. Mungkin dalam kondisi yang dingin, sebagian Masya Allah sudah sepuh kemudian menggunakan tongkat untuk pergi ke masjid. Semuanya apa? Karena iman pada hati kita. Ya, dan itulah iman yang bermanfaat, iman ketika kita hidup. Kalau sudah masuk ke dalam kubur, sudah dia menghadapi semua yang diceritakan oleh Allah dan Rasulnya di alam kubur, tidak bermanfaat lagi iman. Walaupun dia menginginkan kembali ke kehidupan dunia, walaupun dia menebus dunia ini sepenuh emas dunia untuk dia bisa kembali beramal soleh, tidak bermanfaat sedikit pun. Namun di dunia ini dengan iman, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang beramal sedikit saja, dia akan melihat balasan kebaikan amalannya tadi. Maka Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dalam ayat selanjutnya, dalam ayat yang ke-13, walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnah minal jinnati wan nasi ajma'in. Walau syi'na, seandainya kami berkehendak, la'ataina kulla nafsin hudah, kami akan berikan setiap jiwa itu petunjuk, beriman semuanya. Kalau Allah mau, mudah bagi Allah menjadikan manusia seperti malaikat, semuanya beriman, semuanya tunduk sama Allah, mudah bagi Allah. Walakin haqqal qawlu minni, akan tetapi sungguh sudah datang ketetapan dariku, kata Allah. Ketetapan dari Allah, haqqal qawlu minni, ditegaskan lagi oleh Allah, minni, dariku. La'amla'anna jahannam, aku akan penuhi betul-betul jahannam, minal jinnati wan nasi ajmain, dari jin dan manusia. Inilah dua makhluk yang mukallaf, punya beban untuk menjalankan syariat, menjalankan agama. Siapa? Jin dan manusia. Dan dalam banyak ayat disebut jin dulu baru manusia. Kenapa? Karena penciptaan jin lebih dulu dari penciptaan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas minal jinnati wan nas. Disebut jin dulu baru manusia. Karena penciptaan jin lebih dahulu dari penciptaan Adam, penciptaan manusia. Maka Allah sering sebutkan demikian dalam Al-Quran. Demikian pula dalam ayat ini, la'amla'anna jahannam, aku akan penuhi neraka jahannam, minal jinnati wan nasi ajma'in, dari kalangan jin dan manusia semuanya.
Subhanallah. Dalam ayat sebelumnya Allah mengatakan qalilan ma tashkurun, sedikit yang bersyukur. Ya, maka kalau kita berada pada kelompok yang sedikit ini tapi berkualitas, tapi beriman, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak di luar sana orang-orang yang kufur, orang-orang yang tidak mau beriman, orang-orang yang meninggalkan amal soleh, orang-orang yang berbuat maksiat, orang-orang yang ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya, banyak, dan tidak perlu sedih dengan hal tersebut. Karena orang-orang yang bersyukur dalam ayat lain Allah mengatakan wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit hambaku yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit. Yang baik-baik itu biasanya sedikit. Yang jelek-jelek niku biasanya napa, Pak? Biasanya banyak. Enggak perlu bersedih. Terus kita beriman kepada Allah, beramal soleh, kita berdakwah sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita masing-masing. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat setelahnya, fadhuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadza inna nasinakum wadhuqu 'adzabal khuldi bima kuntum ta'malun. Fadhuqu, maka rasakan, kata. Rasakan. Apa yang dirasakan? Bima nasitum, rasakan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasakan neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Bima nasitum liqa'a yaumikum hadza. Karena kalian sudah melupakan, kalian meninggalkan, kalian cuek, ya, liqa'a yaumikum hadza, dengan pertemuan kalian pada hari ini. Kalian gak peduli akhirat. Berbuat maksiat, berbuat keingkaran, berbuat kekufuran, tidak peduli akhirat, menzalimi manusia, mengambil harta manusia, menumpahkan darah manusia, enggak peduli akhirat. Dan kalian di dunia mungkin enggak ada yang bisa menyentuh kalian, kebal hukum, ya. Bahkan kalian bisa berbuat sewenang-wenang dengan mudahnya. Fadhuqu, rasakan sekarang, kata Allah. Bima nasitum liqa'a yaumikum. Karena kalian melupakan apa yang sudah kalian lakukan, apa yang akan terjadi pada hari ini. Dan Allah ulangi, wadhuqu, dan rasakan. Allah ulangi lagi, rasakan. Masya Allah. Dan itu Allah Subhanahu wa ta'ala yang bicara kepada mereka. Na'udzubillah. Wadhuqu 'adzabal khuldi, rasakan azab yang kekal ini. Buruknya azab neraka bagi mereka bukan sementara waktu, bukan sebentar, lama bahkan kekal. Ya, sehingga Allah sebut lagi ini di azab sudah merupakan keburukan, kekal dalam azab keburukan yang buruk lagi. Dan namanya azab akhirat itu semakin hari semakin berat. Ya, semakin hari semakin berat. Ya. Wadzuqu 'adzabal khuldi bima kuntum ta'malun, karena apa yang sudah kalian kerjakan di dunia. Ingkarnya kalian dan amal buruk yang kalian lakukan di dunia karena sebab keingkaran kalian itu. Na'udzubillah. Semoga Allah menjauhkan kita dari nerakanya. Semoga Allah masukkan kita ke dalam jannahnya, mendekatkan kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelahnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang orang-orang yang beriman, agar jangan sampai kita punya rasa takut dan berlebihan. Allah sebutkan tentang iman, tentang orang beriman, tentang surga, agar kita terjaga harapan kita pada Allah. Banyak ayat yang seperti itu. Sebaliknya, kadang Allah sebutkan dulu orang beriman, kemudian orang yang kufur dan azabnya. Sehingga rasa khauf dan roja, rasa takut dan harap ini seimbang dalam diri kita. Maka Allah sebutkan orang-orang beriman di sini. Siapa mereka dan bagaimana sifat mereka dan apa yang akan mereka dapatkan. Allah mengatakan dalam ayat 15, innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukkiru biha kharru sujjadan wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Innama yu'minu bi ayatina. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami, dengan Al-Quran yang Allah turunkan pada mereka. Ayat Allah ada dua, ayat kauniyah, syar'iyah. Ayat kauniyah alam semesta ini, diri kita, semua tanda
keesaan Allah, tanda kemahakuasaan Allah. Dan ada ayat syar'iyah, tanda keagungan Allah, Al-Quran, yang menceritakan tentang kisah umat terdahulu dan umat yang akan datang, yang memberikan perintah dan larangan yang adil bagi kita, tanda kekuasaan. Innama yu'minu bi ayatina, orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami, iman akan mengiringi dengan atau akan teriringi dengan amal soleh. Maka Allah sebutkan alladzina, siapa mereka? Idza dzukiru biha kharru sujada. Apa mereka diingatkan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, mereka akan tersungkur sujud mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini disebut ayat sajadah karena ada ayat disebut surat As-Sajadah karena ada ayat sajadah di sini. Ada 15, ada yang mengatakan 16 tempat dalam Al-Qur'an di mana ketika kita membacanya baik di dalam salat maupun di luar salat kita disunahkan untuk sujud tilawah. Sujud tilawah. Kalau kita lagi sholat, membaca ayat ini, kalau kita sholat berjamaah, ikuti imam. Kalau imam sujud tilawah, sujud tilawah. Kalau imam tidak sujud, ya sudah, kita tidak sujud tilawah. Kalau kita sholat sendiri, misalnya sholat sunnah, maka langsung sujud. Allahu Akbar, sujud. Baca doanya apa? Boleh baca doa seperti sujud biasa. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kemudian bangun lagi, Allahu Akbar, sudah. Lanjutkan lagi bacaannya. Kalau kita baca sedang tilawah Al-Quran, maka taruh Al-Quran kita sujud. Ya. Maka ini diantara ayat sajadah. Sehingga surat ini pun disebut dengan surat As-Sajadah. Apabila disampaikan ayat-ayat Allah pada mereka, kharru sujada. Mereka akan sujud, tersungkur sujud. Dan sujud tilawah ini sebab masuk ke dalam surga. Di antara sebab masuk ke dalam surga. Dalam hadis disebutkan, setiap syaitan melihat Bani Adam yang sujud tilawah, dia akan sedih. Ya, tentara-tentara iblis akan sedih. Dia mengatakan, aku diperintahkan sujud kepada Adam, namun aku ingkar. Dan Allah memasukkanku ke dalam neraka. Dan Bani Adam ini diperintahkan sujud, dan dia sujud kepada Allah, dan dia pun masuk surga. Menyedihkan setan, menyedihkan iblis. Ini dari satu kebaikan bagi kita, satu amal soleh bagi kita. Wasabbahu bihamdi rabbihim. Dan mereka bertasbih memuji Allah. Wahum la yastakbirun. Sifat orang beriman tidak sombong. Tidak apa? Tidak sombong. Apa itu sombong? Menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Itulah sombong. Mereka orang beriman, orang yang tawadhu kepada Allah Subhanahu. Apalagi sifat mereka Allah sebut. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Sifat lain orang beriman, junubuhum, perut mereka jauh dari tempat tidurnya. Perut mereka jauh dari tempat tidurnya. Ketika tidur di lantai saja Ustaz, nggak usah di kasur. Bukan maksudnya itu. Maksudnya apa? Mereka bangun di malam hari. Ya, bangun di malam hari. Saya ya bangun di malam hari Ustaz, tapi cuman kencing saja. Setelah itu tidur lagi. Bukan itu, Pak. Bangun di malam hari untuk beribadah kepada Allah. Banyak beristighfar. Salat mana? Yad'una rabbahum khaufa wa tama'a. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala khaufan wa tama'a. Dalam rasa takut dan penuh rasa harap. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan mereka memberikan atau menafkahkan atau menginfakkan di antara rezeki yang kami berikan pada mereka. Allah yang berikan rezeki kepada dia infakkan untuk Allah. Allah berikan taufik kepada dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak minta semuanya, mimma, dari sebagian saja. Ya, walaupun kalau ada yang mau menginfakkan semua rezekinya bagus, tapi terlarang dalam kondisi tertentu walaupun, ya. Tapi Allah hanya sedikit saja. Yang wajib zakat berapa? 2,5%, 1/40, itu pun kalau sudah mencapai nisab dan haul. Adapun infak, sedekah bebas. Ya. Mereka menginfakkan rezeki yang kami berikan pada mereka. Subhanallah. Allah berikan pula kepada mereka jannah, surga. Allah sifati surga ini dalam ayat ke-17. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun.
Fala ta'lamu nafsun, maka tidak ada satu jiwa yang mengetahui. Mengetahui apa? Ma ukhfiya lahum, apa yang disembunyikan untuk mereka, tidak dinampakkan untuk mereka. Apa itu? Min qurrati a'yun, sesuatu yang menyejukkan pandangan mereka, yakni jannah. Ngelihatnya saja sudah sedap sekali, apalagi memasukinya. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas amal soleh yang sudah mereka lakukan, sebagai balasan sholat malam mereka, sebagai balasan mereka berzikir, sujud mereka kepada Allah, mereka perhatian dengan Al-Quran, membacanya dan mentadaburinya dan mengamalkan isi kandungannya. Balasan itu. Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, Allah berfirman dalam hadis Qudsi, a'dattu li'ibadiyas salihin ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatira ala qalbil bashar. Aku siapkan bagi hamba-hambaku yang soleh apa yang belum pernah dilihat mata, belum pernah dia dengar telinga, belum pernah bahkan terbetik dalam khayalan manusia. Begitu surga. Memang Allah sebut buah-buahan, Allah sebut khamr, Allah sebut susu, Allah sebutkan sungai, namun keindahannya jauh melebihi apa yang kita bayangkan di dunia. Mungkin kita membayangkan di dunia satu taman yang indah, satu kebun yang indah, satu hotel yang mewah, hotel bintang 7 mungkin. Ya. Keindahan surga jauh lebih daripada itu. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini dari pembahasan tadabbur dari surat As-Sajdah di ayat 10 sampai ayat 17. Dan tadi mentadaburi ayat di antara kunci kita masuk jannah, kunci orang beriman. Idza dzukiru biha kharu sujada. Dia diingatkan dengan ayat-ayat Allah dan dia pun ingat. Di mana diingatkannya? Dengan kita belajar seperti ini. Di majelis ta'lim. Kita mendengarkan Al-Qur'an, kita membaca tafsir, ya. Dan ini di antara kemuliaan seorang mukmin, Al-Qur'an. Al-Qur'an turun di malam paling Al-Qur'an turun di satu malam, jadilah malam itu malam paling mulia. Malam apa, Pak? Lailatul Qadar. Al-Quran turun di satu bulan, jadilah bulan itu bulan yang paling mulia. Bulan apa? Ramadan. Al-Quran turun kepada Nabi, kepada manusia, kepada seorang Nabi, jadilah Nabi itu Nabi yang paling mulia. Nabi siapa? Nabi Muhammad SAW. Al-Quran turun melalui perantaraan malaikat. Jadilah malaikat itu malaikat yang paling mulia. Malaikat Jibril. Turun kepada satu umat, jadilah umat itu umat yang paling mulia. Umat siapa? Umat Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW pada kita semua. Maka begitu pula, kalau diri kita mau mulia, jiwa kita mau menjadi jiwa yang mulia, jadikan Al-Quran betul-betul sebagai pedoman kita. Baca, pahami dia dengan sebaik-baiknya, dan amalkan. Ya, tentunya memahami Al-Quran nggak bisa tidak, kita harus membaca hadis juga, membaca bagaimana perkataan para sahabat, para ulama, tafsir tentang hal tersebut. Ala kulli hal, mudah-mudahan menjadi satu keberkahan yang mengawali pagi kita hari ini. Allah menjadikan ini sebagai tambahan kebaikan kita. Semoga Allah mengistiqomahkan kita dalam kehidupan dunia ini, dan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian. Cukup kiranya, perlu tanya jawab? Kenapa? Waktunya habis, tidak perlu tanya jawab, kita cukupkan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.